Hai, ya, selamat datang di channel ini teman-teman. Jadi hari ini kita tidak bermain game ya teman-teman, tapi hari ini kita akan membahas seperti yang sudah aku janjiin kemarin, yaitu ilmu pengetahuan teman-teman ya. Jadi sebelum masuk ke videonya, entah gimana pun cara gue nanti menjelaskan atau cara gue untuk menerangkan sesuatu atau gimana, ya gue bakal coba-coba ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian suka, sebelum kita mulai teman-teman, kalau kalian suka jangan lupa kasih like teman-teman ya, dan juga langsung komen di bawah teman-teman kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini cuy ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa intro dulu cuy, let's go. Yap, jadi ya teman-teman, selamat datang. Jadi hari ini seperti yang sudah aku katakan tadi, kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan cuy ya. Oke, yang pertama gua mau bahas ini dulu ya. Hypnic jerk atau myoclonus adalah kondisi di mana tubuh mengalami sensasi jatuh yang ke jurang yang dalam saat tidur. Sekitar 70% orang di dunia pernah mengalami hal ini. Oh ya, sebelum itu teman-teman, buat teman-teman semua aku saranin langsung kalian follow Instagramnya yukbagi.id ini ya teman-teman, karena di sini terangkum semua tentang ada fenomena alam, ada ilmu pengetahuan atau apapun cuy ya. Oke, seperti yang tadi katakan, hypnic jerk ini ya, ini adalah kondisi di mana kalian itu terjatuh di dalam mimpi kalian cuy. Jadi iya, hal itulah yang menyebabkan kalian merasa kena jump scare sendiri ya teman-teman. Oke ya, kalau yang pernah aku dengar nih teman-teman, kalau kalian pernah merasakan hal seperti ini, itu tandanya kalian mengalami kenaikan tinggi badan ya teman-teman. Itu sih katanya cuy, tapi gue juga nggak tahu. Tapi ya, yang pastinya selama yang gue tahu teman-teman, yang terjadi seperti itu ya. Oke, kita masuk untuk yang kedua ya. Yang kedua kita akan membahas teman-teman, yaitu 5 fenomena aneh pada otak manusia. Apakah kita atau kalian pernah merasakan hal seperti ini? Gue juga tidak tahu teman-teman, tapi langsung saja kita bakal lihat untuk slide yang pertama cuy. Oke. Deja vu adalah fenomena pada otak yang membuatmu merasakan perasaan familiar pada suatu tempat. Jika kamu merasa familiar pada suatu tempat padahal kamu belum pernah sekalipun menginjakkan kakimu di sana, bisa jadi kamu mengalami deja vu. Oh iya teman-teman, mungkin buat teman-teman semua mungkin pernah lah ya mengalami hal seperti ini, yaitu kita kenal satu tempat, kita familiar dengan tempat tersebut ya. Dalam kata lain teman-teman, perasaan kita udah pernah mengunjungi tempat tersebut ya teman-teman, tapi ya tapi padahal yang sebenarnya kita tidak pernah mengunjungi tempat tersebut cuy ya. Jadi untuk penjelasan simpelnya, deja vu itu seperti itu ya teman-teman. Kalian mengalami kayaknya pernah mengunjungi suatu tempat, tapi nyatanya tidak pernah ya teman-teman. Oke, kita langsung lihat untuk slide yang kedua cuy. Let's go. Oke, ini dia deja vu. Deja vu adalah perasaan di mana kamu pernah mengalami perasaan atau suasana sebelumnya dan kemudian terjadi kembali. Deja vu bisa digambarkan dengan sesuatu yang sama atau tindakan yang sama namun samar-samar. Oke, jadi maaf teman-teman, agak pilek dikit ya. Jadi ini deja vu ini, untuk penjelasan lebih singkat teman-teman, jadi gini, perasaan kita nih ya, kita pernah mengalami sesuatu nih teman-teman, padahal sebenarnya belum pernah ya. Jadi menurut gua sih dalam penjelasan singkatnya sih seperti itu teman-teman ya, untuk penjelasan dari deja vu ini. Oke, kita lihat untuk slide yang ketiga teman-teman ya. Ini ada deja vu. Deja vu mirip seperti deja vu namun lebih kuat. Jika deja vu kamu mengingatnya dengan samar-samar, maka kamu akan merasakan sesuatu yang lebih kuat saat mengalami deja vu. Kamu akan mengingat hal-hal yang sangat detail seperti ucapan, aroma, atau suara ya. Jadi untuk penjelasan lebih singkat, deja vu ini lebih kuat atau gimana ya, atau lebih ingatlah kita terhadap sesuatu teman-teman, atau gimana ya, atau
kalau perasaan kita itu dejavu itu agak samar-samar ya, tapi kita perasaan pernah mengalami hal tersebut. Jadi kalau ini deja vu ini teman-teman, ini itu ya seperti deja vu juga sih, tapi ya lebih kuat lah teman-teman. Tapi kita lebih yakinnya pernah mengalami hal tersebut ya, tidak samar-samar lagi sih. Oke, tanpa banyak basa-basi teman-teman, lagi kita bakal melihat untuk slide yang keempat teman-teman. Oke, ini yang keempat itu ada zamaishu, adalah fenomena di mana kamu lupa perbuatan atau kata-kata yang sudah kamu katakan sebelumnya. Kondisi ini bisa menandakan kamu kelelahan sehingga sulit mengingat sesuatu dan tiba-tiba lupa apa yang sudah kamu katakan sebelumnya. Oke, zamaishu ini teman-teman, gua juga sering mengalami hal ini ya, yang dimana kita mau ngomongin sesuatu nih kepada seseorang atau teman kita kan, ya tiba-tiba kita lupa teman-teman. Jadi atau mau berbuat sesuatu atau lupa untuk mengucapkan atau melakukan hal sesuatu, itu yang disebut dengan zamaishu cuy ya. Oke, kita tanpa banyak basa-basi teman-teman, kita bakal lihat untuk slide yang kelima. Oke, slide yang kelima ada deja senti. Gambarnya seram banget teman-teman. Tadi gua agak merinding dah. Oke, di sini disebutkan bahwa deja senti adalah perasaan di mana kamu merasa pernah melakukan atau mengatakan sesuatu, namun beberapa saat kemudian kamu sadar bahwa kamu belum melakukan atau mengatakan apapun. Oh ya, untuk penjelasan lebih singkat atau lebih rinci teman-teman, menurut aku itu deja senti, perasaan itu dimana kita udah melakukan sesuatu nih atau udah mengucapkan sesuatu kepada teman kita atau kepada siapapun, tapi pada kenyataannya kita belum mengatakan hal tersebut ya teman-teman. Oke ya, dari gua bakal coba cari yang lain lagi referensinya ya. Ya, oke teman-teman, di sini ada dari kampus IPB teman-teman, IPB official namanya cuy ya. Oke, di sini ada dari IPB official atau dari kampus IPB langsung teman-teman ya, akun Instagram dari kampus IPB cuy. Oke, di sini ada mereka buat kenapa gigitan nyamuk terasa gatal. Nah, kita bakal lihat untuk slide yang kedua teman-teman. Slide yang kedua itu saat nyamuk betina memasukkan proboscisnya atau perangkat mulut ke dalam kulit kita untuk menyesap darah, maka pada saat yang sama juga turut menyuntikkan air liur yang mengandung zat antikoagulan atau zat anti pembekuan darah sehingga nyamuk lebih cepat dan mudah menyesap darah. Oh ya, menurut gua sih ini teman-teman, ini benar ya, karena soalnya kalau misalkan nih kita mengalami gatal atau kita digigit oleh nyamuk dan itu tiba-tiba terasa gatal, coba kalian pecahin deh ya, atau gimana ya, atau kalian misalkan nih kalau ada di sini teman-teman ya, kalau ada di sini kalian itu atau dimanapun kena gigitan nyamuk, coba kalian apa namanya teman-teman, coba kalian tekan dulu. Nah, di situ itu pasti akan keluar ada cairan berwarna putih ya. Bukan darahnya yang keluar cuy, tapi ada cairan putih ya. Tapi menurut aku sih itu kalau bukan ini ya, itu adalah sel darah putih kita sendiri. Oke, kita lihat untuk slide yang ketiga teman-teman. Slide yang ketiga itu masuknya air liur tersebut merangsang respon kekebalan tubuh kita untuk melawan benda asing atau antigen dalam air liur nyamuk. Satu di antaranya adalah dengan mengeluarkan histamin yang mencegah protein dalam air liur nyamuk menyebar ke dalam tubuh. Oh ya, ini juga ada alasannya teman-teman, kenapa kita tiba-tiba menggaruk atau merasa gatal kalau kita sudah digigit nyamuk, yaitu itu bakal ditandakan dengan ini ya teman-teman. Itu disebabkan karena kita sudah merespon atau otak kita sudah menerima lah bahwasanya di dalam air liur tersebut ada kandungan yang lain ya. Untuk ya gue juga nggak tahu teman-teman untuk apa, tapi yang pastinya sudah ada terkandung zat lain di dalam tubuh ya. Jadi otomatis kita menjadi merasakan gatal ya. Jadi di situ antigen atau antibody ataupun dengan yang kita sebutkan seperti apa namanya teman-teman, gue lupa lagi, pertahanan tubuh, imun cuy ya.
imunnya, jadi imunlah yang melawan hal tersebut. Oke, kita lihat untuk slide yang keempat. Gue juga nggak tahu apa ini. Slide yang keempat, gigitannya terasa gatal karena histamin juga menyebabkan sinyal ke saraf di sekitar gigitan. Selain itu, histamin juga membuat pembuluh darah di sekitar lokasi gigitan menjadi besar yang menyebabkan terjadinya botol atau pembengkakan. Oke, mungkin ini tanpa gue jelaskan lagi udah jelas lah ya teman-teman. Oke, jadi kita bakal lihat lagi untuk slide selanjutnya. Oke, jadi ini ada hal yang penting juga nih teman-teman yang bisa kita lihat ya. Ini tentang jalanan cuy. Ya, kalian bisa lihat di sini teman-teman. Ini arti garis putih dan kuning di jalan yang wajib kita ketahui. Oke, kita bakal lihat untuk slide yang kedua ya teman-teman. Nah, slide yang kedua ini ada yang pertama itu garis putih tanpa putus-putus memberitahu kepada para pengendara untuk tidak menyalip kendaraan lain dan pengendara harus tetap berada di jalur teman-teman ya. Kalau kalian melihat hal seperti ini atau kalian membawa kendaraan, jadi kalau kalian melihat garis putih tanpa putus-putus seperti ini, ya itu tandanya ya inilah ini sudah ada dituliskan di sini teman-teman, untuk tidak menyalip ya. Kita tidak boleh menyalip cuy. Seharusnya sih ya. Seharusnya kita harus bertahan di posisi kita ya, jangan mendahului. Oke, kita lihat untuk slide yang ketiga teman-teman. Nah, slide yang ketiga ini garis putih yang putus-putus mengizinkan para pengendara untuk menyalip kendaraan lain tapi dengan mempertimbangkan kondisi dari arah berlawanan. Oh ya, kalau kalian sudah melihat hal seperti ini, kalian sudah bisa mendahului cuy ya. Atau dengan kata lain, kalian sudah bisa mendahului atau menyalip apapun atau kendaraan yang ada di depan kita, tapi dengan satu syarat, kalian harus memperhatikan lajur kanan ya teman-teman, karena datangnya mobil itu datangnya dari lajur kanan cuy ke belakangnya teman-teman. Kalau misalkan kita berkendara nih, kita pastinya maju ke depan dan itu bakal maju bakal ke sana ya, arah ke sana lah pokoknya. Nah, kita lihat untuk slide yang keempat teman-teman. Slide yang keempat di sini ada satu garis kuning tanpa putus-putus, yaitu artinya Anda boleh menyalip tapi dengan syarat tidak keluar dari garis kuning. Anda hanya bisa menyalip kendaraan yang berada di garis putih. Oh ya, ini teman-teman tanpa putus-putus, satu garis tanpa putus-putus ini maksudnya kita boleh menyalip tapi dengan syarat kita tidak boleh keluar dari garis kuning tersebut teman-teman ya. Kalau misalkan nih kita berada di ini ada garis putih dua, kalian bayangin ya teman-teman, di sini agak ada pembatas seperti garis kuning tanpa putus-putus ini ya. Syaratnya itu kita harus mendahului mobil ataupun apapun yang ada di depan kita teman-teman, itu tidak keluar dari lajur kuningnya teman-teman ya. Oke, jadi ya saya rasa sudah boleh lah ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk slide yang kelima teman-teman. Nah, slide yang kelima ada di sini dua, mantap banget pemandangannya ya. Tapi bukan itu yang mau kita bahas cuy. Oke, di sini ada dua garis kuning tanpa putus-putus. Dua garis kuning ini tidak mengizinkan pengendara untuk menyalip kendaraan yang lain yang ada di depannya. Ini juga sama halnya dengan yang garis putih tanpa putus-putus tersebut ya teman-teman, yang tadi sudah kita bahas, yang dimana kita tidak boleh mendahului kendaraan yang ada di depan kita teman-teman ya. Oke, begitu juga sebaliknya teman-teman, yang di belakang juga tidak boleh mendahului kita ya teman-teman. Oke, kita bakal lihat lagi untuk slide selanjutnya. Di sini ada satu garis kuning yang putus-putus yang sebelah pinggir teman-teman. Kalau kalian bisa lihat seperti gambarnya teman-teman, pengendara diizinkan untuk menyalip ya, tapi dengan syarat harus memperhatikan kondisi kendaraan lain juga teman-teman. Atau sama juga halnya harus memperhatikan arah sekitar ya, atau bukan arah cuy, tapi harus memperhatikan sekitar ya. Tetap harus hati-hati teman-teman. Oke, kita lihat untuk slide yang ketujuh di sini. Oke, kalau kita berkendara katanya teman-teman di sebelah garis kuning yang putus-putus itu, kita diizinkan untuk menyalip yang di depan kita ya teman-teman. Tapi kalau kita berada di tanpa putus-putus, di garis kuning tanpa putus-putus itu, kita tidak diperbolehkan, ataupun yang di belakang tidak diperbolehkan untuk mendahului ya teman-teman ya. Oke, kita lihat untuk slide yang ke-8 teman-teman. Nah,
Di sini ada yellow box junction yang kotak yang berwarna kuning seperti gambar ini teman-teman. Itu berfungsi untuk mencegah agar lalu lintas di persimpangan tidak terkunci saat kepadatan terjadi. Saat arus lagi padat, pengendara cenderung menerobos lampu lalu lintas. Oh ya, arti dari yellow box junction ini juga fungsinya itu yaitu teman-teman ya, untuk mencegah lalu lintas di persimpangan tidak terkunci ya teman-teman saat terjadi kepadatan lah pokoknya teman-teman. Oke, kita bakal lihat lagi untuk yang ke berapa ini, yang keempat ya teman-teman. Ya oke, di sini teman-teman ada di sini kumpulan foto produk tiruan ya teman-teman. Jadi kita bakal lihat. Ini katanya bikin ngakak teman-teman, gue juga belum lihat ini ya, tapi semuanya ini gue rangkum menjadi satu, yaitu dengan caranya teman-teman yang tentunya gue like dulu fotonya dan juga gue simpan teman-teman ya. Oke, di sini kita bisa lihat. Oke, kita bakal langsung beralih ke slide yang kedua teman-teman. Nah, di sini ada sandal tiruan naik tapi malah jadi hike. Oh, ini sih barang KW ya teman-teman. Tadi ya, di sini ada beberapa barang KW yang meniru barang branded atau barang yang gimana gitu, atau barang yang laku lah pokoknya di pasaran umum teman-teman ya, yang branded. Oke, di sini ada beberapa katanya ada beberapa pemalsuannya teman-teman, atau barang palsunya ya. Di sini ada hike yang pertama, bukan Nike ya, tapi hike cuy. Oke, kita lihat yang kedua. Di sini ada Microsoft Windows teman-teman. Bukan Windows ya, bukan Microsoft Windows, tapi di sini ada Microsoft Windows teman-teman. Nah, oke. Jadi ini sudah jelas-jelas tiruan dari Windows ya. Kalian bisa lihat juga logonya teman-teman, itu adalah logo dari Windows sendiri cuy. Oke, kita lihat untuk slide yang keempat. Ini seharusnya kalian familiar dengan barang ini teman-teman, yang ini nih. Nah, kita bisa familiar dengan barang ini karena seorang gamers atau kalian yang menjadi gamers konsol atau gamers PS lah tentunya teman-teman, PlayStation, kalian pasti kenal dengan alat ini yang namanya itu stick teman-teman ya. Jadi ini ada barang KW-nya cuy, ada SQMY ya, yang namanya dari Sony menjadi SQME teman-teman, SQMY teman-teman ya, mantap banget kan. Oke, kita lihat untuk slide yang kelima teman-teman. Oke, kalian familiar dengan KitKat, jadi ini adalah barang KW-nya teman-teman. Kicker ya, namanya Kicker cuy. Oke, ini udah KW berapa ini bos? Dalam pembelian jual beli online ini udah bukan KW 2 lagi ya teman-teman. Tidak mirip dengan barang asli, tapi ini memang benar-benar asli KW banget teman-teman. Oke, kita bakal lihat untuk slide yang ke-6 teman-teman. Nah, kalian juga pasti familiar dengan barang branded yang satu ini teman-teman, yaitu Adidas ya. Kalian pasti tidak asing lagi dengan nama Adidas. Dan di sini ada barang apanya cuy? Ada barang KW-nya ya. Langsung kita lihat. Ini ada SDI DSA teman-teman. Dari Adidas menjadi SDI DSA ya. Jadi beberapa barang KW-nya ini juga teman-teman yang sudah aku lihat ini tadi, ini logonya sama dengan barang aslinya teman-teman ya. Jadi gue juga memiliki celana ya teman-teman, celana gue juga nggak tahu apakah itu barang KW atau barang asli. Namanya bukan Adidas tapi Adidas cuy ya. Adidas men, bayangkan Adidas, namanya Adidas, dan ya logonya juga sama dengan Adidas teman-teman ya. Oke, kita bakal lihat untuk slide yang ke-7 teman-teman. Nah, di sini juga kalian pasti familiar dengan nama Starbucks teman-teman. Dan di sini ada oke lah, langsung aja aku tunjukin lah. Ini kalian bisa lihat di sini Starbucks kian menjadi Sunbucks ya. Coffee juga cuy, Sunbucks Coffee ya teman-teman. Heran lah gimana rasanya ya. Oke, kita bakal lihat untuk slide yang ke-8 teman-teman. Oke,
Ini juga teman-teman salah satu barang familiar juga atau merek branded yang masih umum lah ya teman-teman di kalangan kita cuy. Yap, jadi namanya itu, nama barang branded tersebut adalah Puma teman-teman ya, Puma. Dan di sini ada barang KW-nya cuy. Nah, ini nih barang KW-nya adalah Pang, namanya Pang teman-teman ya. Oke lah. Dan juga hewannya juga dimirip-miripin teman-teman, tapi perbedaannya cuman hewannya kalian bisa lihat teman-teman. Itu hewannya itu jadi kayak anak pang ya, rambutnya dinaik-naikin seperti ini cuy. Ya, kita bakal lihat lagi teman-teman yang lain. Kalau sudah tidak ada ya kita bakal akhiri videonya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu cuy. Gua liatin dulu ya teman-teman. Nah oke, ternyata ada teman-teman, di sini ada foto keren tanpa sentuhan Photoshop atau beberapa aplikasi editing terkenal atau beberapa aplikasi editing lain tentunya teman-teman. Yang dimana ini tidak ada sentuhan apapun dari aplikasi itu ya teman-teman, tidak ada cuy. Oke, ini dia salah satunya, ini gambar angkatan laut cuy. Oke, jadi kita bisa lihat untuk slide yang kedua. Nah ini juga nih, seolah-olah matahari mau disedot ke dalam lubang. Ini mirip dengan black hole teman-teman ya, tapi ya ini bukan black hole cuy. Hanya pantulan air laut doang ya teman-teman. Asli ini sih ilusi banget ya teman-teman. Kayaknya kalau buat orang-orang yang bakal mengira ini editan ya. Padahal sudah dibilang tadi, ini kumpulan foto keren tanpa asli sentuhan dari Photoshop teman-teman ya. Oke, kita bakal lihat untuk slide yang ketiga. Kita lihat untuk slide yang ketiga teman-teman. Nah oke, ini foto pada saat gerhana ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini memang kayaknya editan sih, tapi ya namanya juga gerhana, seperti itu penampakannya teman-teman ya. Walaupun gua belum pernah lihat asli secara langsung gerhana ya, tapi banyak yang bilang penampakannya seperti ini cuy. Dan juga beberapa mengilustrasikan gerhana itu kalau penampakannya seperti ini teman-teman pada umumnya ya teman-teman. Oke, kita bakal lihat teman-teman untuk slide yang keempat. Di sini ada hanya beberapa kota nih yang terguyur hujan ya. Ya, kalau kalian pernah lihat teman-teman, beberapa kota atau beberapa daerah yang hanya daerah tersebut yang diguyur oleh hujan teman-teman, kalian bisa lihat penampakan dengan seperti ini ya. Karena gue udah pernah cuy, karena kebetulan daerahku ini teman-teman daerah gunung ya teman-teman ya. Jadi kalau mau lihat sinematik ya ini ya, kurang lebih seperti itulah sinematis dari daerahku ini teman-teman, di daerah Siborong-borong cuy ya. Oke, di sini ada beberapa ya, jadi penampakannya itu seperti ini teman-teman ya. Oke, kita bakal lihat untuk slide yang kelima. Di sini ada kumpulan gedung, kayaknya ini di Cina deh. Kalian bisa lihat ya teman-teman. Ini bukan hasil dari Photoshop katanya, tapi ya menurut gua juga enggak ya teman-teman, karena sudah dibilang tidak ada hasil atau bantuan aplikasi editing apapun, tidak ada bantuan aplikasi editing apapun, jadi kalian bisa langsung percaya tersebut ya teman-teman. Oke, nah ini nih, ini tentara ini juga, foto dari tentara ini sangat mantap ya, lurus semua cuy, harus lurus semua ya. Oh ya BTW, nah kalau kalian punya cita-cita seperti Bang Winda Basudara nih, siapa yang cita-citanya mau jadi tentara? Oh ya, mudah-mudahan tercapai ya teman-teman, amin. Oke, kita lihat untuk slide yang ketujuh teman-teman. Di slide yang ketujuh ada sesuatu kah? Nah di sini ada slide, ini ada slide yang di keenam ini, yang dimana ini kayaknya pesawat yang melintas pada malam hari teman-teman ya. Tentunya
tapi tiba-tiba momennya pas kayak bersentuhan gitu dengan bulan ya. Jadi di sini sudah ada dibikin penjelasannya teman-teman, dibuat oleh yukbagi.id. Ini bukan destinasi pesawat ke bulan loh ya, tapi memang momennya pas banget ya cuy. Kalian juga bisa lihat itu bukan pesawat luar angkasa teman-teman ya, tapi itu hanyalah pesawat terbang yang biasa digunakan untuk sebagai alat transportasi teman-teman ya. Oke, kita bakal lihat untuk slide yang ketujuh tentunya. Oke, di sini slide yang ketujuh, karena pantulan cahaya matahari ditambah kandungan belerang yang ada di tebing air terjun. Jadi seperti penampakannya seperti air terjun emas ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini nih. Mantap sih ya teman-teman. Tapi ya orang-orang bakal mengira hal ini editan, tapi tidak teman-teman ya. Ini tidak ada editannya cuy. Tidak. Ya, intinya tidak ada sentuhan aplikasi editing ya teman-teman ya. Ya oke lah teman-teman, kita sudah sampai di outro video ya teman-teman. Yap, dan oke lah teman-teman, mungkin video kita sampai di sini aja dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak buat kalian teman-teman semua yang sudah menonton video kali ini. Ya, kalau kalian suka dengan konten ilmu pengetahuan seperti ini teman-teman, ini adalah part pertama ya. Kalau kalian suka dengan konten yang seperti ini, langsung kalian komen di bawah teman-teman ya. Atau kalau kalian punya pertanyaan, kalian juga bisa langsung komen teman-teman, karena gua bakal langsung respons it as soon as possible teman-teman ya. Oke. Ya, dan mungkin video kita sampai di sini aja dulu untuk hari ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. And until next time, stay